Halo teman-teman dan Pak dosen, kami dari kelompok 5. Kali ini kami ingin melakukan presentasi tentang polarisasi politik. Berikut dari kelompok 5 ada namanya ada Angelica Lee, yang kedua ada Cliff Owen, yang ketiga ada Jonathan, keempat Johannes, yang terakhir ada Dava. Next, berikut saya akan menjelaskan tentang polarisasi politik. Polarisasi politik mengungkapkan bahwa polarisasi justru mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Sarjana politik Alan Abramovich misalnya menemukan bukti selama pemilihan presiden Amerika pada tahun 2004 dan 2008, para pemilih termotivasi pada polarisasi politik yang terjadi saat itu. Jumlah pemilih yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan kampanye adalah hasilnya. Abramovich, Abramovich menyimpulkan bahwa mereka yang berpartisipasi adalah mereka yang terpolarisasi. Banyak yang menyaksikan bahwa Pilpres Indonesia pada tahun 2014 telah membelah banyak ikatan keluarga dan teman. Namun, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 70%. Angka partisipasi itu cukup tinggi dibandingkan misalnya pengguna hak pilih di Amerika pada Pilpres 2016 yang hanya 55%. Next. Begitu juga dengan pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilgub DKI 2017 mencapai 78%, sementara pada 2012 hanya 66,7%. Selain itu, ada fakta penting lain yang muncul. Banyak orang menjadi lebih sadar akan politik, ingin tahu tentang kandidat dan kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye untuk kandidat yang mereka dukung. Singkatnya, polarisasi telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik untuk lebih aktif dalam politik. Para pemilih juga menjadi lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah. Sementara pendukung Presiden Jokowi terus mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka yang sebelumnya tidak mendukung terus-menerus mengkritik setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan bantuan media sosial, mudah bagi kedua kelompok untuk menyebarkan opini terkait kebijakan yang mereka setujui atau tidak setujui. Efeknya, pemerintah tidak hanya dituntut lebih transparan dan akuntabel, namun juga harus memiliki justifikasi yang rasional untuk tiap kebijakan jika tidak ingin dikritik habis-habisan. Next. Lalu selanjutnya ada penemuan kata cebong, di mana itu ditemukan oleh Ismail. Istilah cebong itu mulai muncul di Twitter pada Mei 2015. Tepatnya muncul dari cuitan akun Twitter Kakeyatsu pada 14 Mei yang mengomentari postingan yang membahas Joko Widodo dan Gibran Rapeka Buming Raka. Saat itu awal mula istilah cebong digunakan sebagai kata yang menggambarkan pendukung Joko Widodo. Kemudian istilah ini banyak digunakan pada Juni 2015, jamur di Agustus 2015. Istilah cebong sebagai pendukung Jokowi mulai banyak digunakan sejak 2015. Selama ini istilah cebong dianggap inspirasi kodok yang dilepas oleh Jokowi di kolam Istana Bogor. Namun dari data DE sebelum itu sudah digunakan. Setelah Pilpres 2012, peta social network pasti memperlihatkan penggunaan istilah ini. Banyak pihak kontra Jokowi yang menggunakan istilah itu. Namun ada juga kecil pro Jokowi yang masih menggunakan kata tersebut. Next. Ini kata cebong. Kata cebong itu paling sering digunakan pada April 2019. Yang di kanan itu ada dari kata cebong. Next. Yang selanjutnya itu kata kadrun. Kadrun adalah akronim dari singkatan yaitu kadal gurun, yakni reptil yang hidup di wilayah gersang dan panas, yaitu di gurun.
Sebutan gurun ini cenderung diidentikan daerah di timur Jawa Tengah. Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam dikutip dari situs resmi Kemitraan Komunikasi dan Informatika Indonesia, istilah kadrun baru muncul setelah Pilkada DKI 2022 hingga pemilihan Pilpres tahun 2019 lalu. Next. Oke. Istilah kata kadrun pertama kali dibuat oleh Denny Siregar dan semakin populer setelah Denny Siregar ini menggunakan kata kadal gurun. Puncak penggunaan kata kadrun ini ada di awal Januari 2020. Bisa kita lihat dari jumlah mention follower di Twitter yang ada di sebelah kanan atas ini. Lalu ada juga top 5 influencer yang menggunakan kata-kata kadrun ini, dan yang di bawah ini distributor-user kadrun. Next. Nah, untuk kata kampret sendiri. Kampret atau biasanya disebut sebagai umpatan bagi orang yang kesal memiliki arti dalam bahasa Jawa sendiri, yaitu binatang kelelawar. Namun, sebutan kampret mulai dipakai di sosial media bagi para kaum pendukung Prabowo Subianto yang memiliki rival yaitu Cepong, yang disebut sebagai para pendukung Jokowi di masa itu. Kampret sendiri ditemukan saat Pilpres 2014 hingga trending di 2019. Kata kampret ini muncul karena Prabowo Subianto sendiri pernah mengumpat kata kampret bagi para suruhan dia untuk mengikuti apel siaga. Lalu yang kedua, dari versi yang kedua, Prabowo ini pernah menjadi pembentuk Koalisi Merah Putih atau KMP dan diplesetkan menjadi kampret. Lalu dihubung-hubungkan oleh netizen. Lalu ini jumlah mention yang ada di Twitter, sebenarnya kata ini mulai trending dari 2014. Namun puncak trendingnya itu paling tinggi di 2019 hingga turun lagi sampai di 2022. Ini beberapa mention kata kampret di Twitter yang sempat trending. Lalu ini adalah 5 akun dengan engagement terbanyak. Dan yang pertama pun bisa mencapai 32.847 engagement. Lalu kata buzzer atau bisa disebut buzzer RP. Istilah buzzer RP ini dipopulerkan pertama kali oleh Dandi Laksono dan Hoki pada 2 Agustus 2019 ketika menyoroti serangan buzzer terhadap seksi killer. Sejak saat itu, istilah ini dan variannya yaitu buzzer RP digunakan untuk memanggil buzzer yang dibayar oleh oligarki. Secara bahasa, buzzer berarti lonceng atau alarm. Ini digunakan ketika ada seseorang yang ingin mengumpulkan atau memanggil suatu massa agar bisa dipengaruhi. Itu adalah secara bahasa. Lalu yang ketiga, seiring perkembangan internet dan media sosial, kata buzzer ini diterapkan kepada orang atau akun media sosial tertentu yang ingin mempromosikan kandidat, tokoh, isu, atau produk tertentu untuk diminati dan dipilih oleh masyarakat. Lalu yang keempat, buzzer yang dibayar kini dikenal dengan sebutan buzzer RP atau buzzer rupiah. Perpaduan kata buzzer dan RP rupiah. Jadi buzzer RP adalah buzzer yang dibayar oleh seseorang untuk kepentingan oligarki. Next. Ini adalah awal istilah buzzer yang sejak 2017 pertama kali dilontarkan di akun Twitter. Next. Ini adalah top 5 influencer buzzer RP. Di sini engagement terbesar bisa mencapai 76.000. Ini sangat-sangat cukup untuk bisa mempengaruhi massa atau banyak orang agar bisa digiring opini mereka. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan,